تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Mohon penjelasan tentang hukum memasang nisan di atas kuburan, memberi nama dan tanggal kematian. Ini tidak dibolehkan ya, haram hukumnya. Seorang itu memberi nama dan tanggal kematian. Adapun nisannya, kalau nisan dia adalah tanda batas kuburan, ini kepalanya, ini kakinya tandanya, maka itu nggak ada masalah. Itu memang maslahat untuk kuburan, supaya kuburnya tidak digali lagi. Jelas ya? Supaya kalau ada orang menggali, dia tahu batasannya, di mana kepala, di mana kaki. Tapi ditulisi, itu ada hadits khusus melarang tentang menulisi. Jelas ya, menulisi, mengapuri, membangun, itu adalah hal yang dilarang. Tegas di dalam hadits-hadits Rasulullah SAW akan hal itu. Sikap apa saja yang termasuk pemberontakan terhadap pemerintah? Pemberontakan terhadap pemerintah itu dua jenis. Ada yang dengan lisan, ada yang dengan tangan. Iya. Dengan lisan itu yang biasa mencaci maki pemerintah, mengompori orang supaya bicara tentang pemerintah, membuat hati manusia panas terhadap pemerintah. Ini kudeta dengan lisan namanya. Dan ada kudeta dengan tangan. Inilah yang melakukan pemberontakan, penggulingan, pertumpahan darah dan semisal dengannya. Baik. Karena itu di masa dahulu di antara ciri ahlul bidah dari kalangan khawarij itu dikatakan kana yara as-sayf. Dia memandang bolehnya mengangkat pedang. As-sayf itu diartikan memandang bolehnya pedang, itu diartikan dua oleh para ulama. Yang pertama, dia pemikirannya boleh hal tersebut. Pemikiran. Dan yang kedua, dia betul-betul bawa pedangnya keluar untuk menebas. Jelas ya, sekadar pemikiran saya itu sudah masuk. Karena itu di masa dahulu juga orang khawarij itu dua macam. Ada orang khawarij militan, angkat senjata. Dan ada namanya al-khawarij al-qa'adiyah. Khawarij qa'adiyah, dia kerjanya duduk-duduk saja. Dia tidak melakukan kudeta dengan pedang. Tapi dia yang kompori orang untuk melakukan apa? Kudeta. Ini khawarij qa'adiyah ini banyak sekali di masa ini. Jelas ya? Orang yang biasa cuma duduk di bangku kursi mengajar, di atas mimbar-mimbar. Ada juga orang-orang yang berdasi-berdasi, mengajak manusia keluar ke mana? Terhadap pemerintah. Ini khawarij qa'adiyah namanya kalau di masa dahulu. Baik. Ketika kita sudah menjamak sholat dan mengqasar sholat asar di waktu duhur, apakah kita masih boleh ikut melaksanakan sholat asar jika kita berada di masjid atau melihat imam sedang melaksanakan sholat asar? Iya, justru seorang ya, ini perhatian juga hal yang penting. Ini termasuk perkara yang banyak kawan-kawan kita keliru di situ. Jadi ini dia musafir ya, masuk sholat duhur, masuk sholat duhur, kemudian berjamaah sholat karena musafir, terus ikut daurah di masjid. Begitu masuk sholat asar, dia keluar dari masjid, tidak ikut sholat dengan alasan dia sudah apa? Sholat asar. Ini keliru ya. Itu ada hukum-hukum terkait. Perlu diingat. Pertama, kalau sudah terdengar adzan, tidak boleh keluar dari masjid, siapapun dia. Kecuali kalau udzur, mau pergi berwudu atau batal wudunya, dia pergi keluar berwudu, tidak ada masalah. Jelas ya? Karena orang yang keluar dari masjid setelah adzan itu menyerupai syaitan. Syaitan itu kalau sudah adzan kabur, dia lari terbirit-birit. Iya. Seorang itu tidak boleh menyerupai syaitan, diharamkan. Satu. Terus yang kedua, ini yang lebih keliru lagi, dia sudah sholat. Orang sholat asar dia biarkan sholat, dia duduk di belakang. Ini juga haram. Pernah terjadi di masa Nabi seperti itu, dua orang duduk di belakang. Begitu Nabi selesai sholat, Nabi perintah supaya orang ini didatangkan. Orang yang datang digiring oleh para sahabat itu, seakan-akan masalah besar sekali dia datang. Iya.
Bukan disuruh datang baik-baik, ini digiring dia datang kepada Nabi. Ya. Maka Nabi bertanya kepada keduanya, ada apa kalian berdua tidak sholat bersama kami? Mereka berkata, ya Rasulullah, kami sudah sholat di rumah kami. Ini kata para ulama, dua orang ini mungkin dia musafir baru nyampe, dia sudah sholat di safar, atau dia anggap orang sudah sholat di masjid, akhirnya dia sholat di rumahnya. Atau mungkin dua orang ini orang yang menyangka manusia sudah sholat di masjid, dia akhirnya sholat di rumah, datang ke masjid ternyata orang belum sholat, tapi sudah terlanjur sholat, makanya dia duduk saja di belakang. Iya, kata Nabi SAW, jangan kalian ulangi lagi. Kalau kami sedang sholat, ya kalian dapati manusia sedang sholat di masjid, maka itulah sholat bersama mereka, dan itu dihitung sholat sunnah bagi kamu. Jelas ya? Ini hadits-hadits termasuk hadits penting ya direnungi. Sebab ini sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu menunjukkan kesamaan, keragaman. Jangan ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Nggak bisa seperti itu dalam Islam. Jelas ya? Dan ini banyak sekali diketemukan kesalahan, subhanallah. Di masjid-masjid, ada yang berjamaah di sana, ada yang berjamaah di sini. Itu bertentangan dengan ruh Islam ini. Islam itu tidak suka melihat ada perpecahan. Ya. Jadi kalau ada yang sedang berjamaah, ini juga berjamaah, ikut di situ. Walaupun beda niatnya, nggak ada masalah. Sana sholat maghrib, ini sholat isya, dia ikut saja kepada yang sholat ini sedang sholat isya, sholat maghrib, dia ikut saja ke orang yang sholat isya ini. Ya, tidak ada masalah. Jelas ya? Nanti dia sempurnakan sholat sesuai dengan sholatnya masing-masing. Baik. Baik, ini mungkin ya bisa dijawab untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita hadir di majelis ini. Semoga Allah meneguhkan kita di atas akidah yang lurus, akidah yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kita semua dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di tempat yang paling mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala ujian, cobaan dan dari segala fitnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita semua keistiqomahan di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur tatkala kita semua kembali kepada Allah kelak di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.